Apa kata kuncen ruas Jalan Cikadu? 2016 jam Kabupaten. Iya, 2016 itu Jalan Kabupaten. Pindah status tahun 2017. Ya. Jadi jalan provinsi mimiti akang ka dieu kumaha jalanna. Jalanna ieu taneuh jalan satapak emang ieu tos dilebaran. Badan jalanna mah. Badan jalan tos lebar ku petani cuman tos bala deui berubah deui janten jalan satapak deui gitu. Abdi bade damel teh pamiti balik teh muter ke arah Cibaun Narigo ke Sinang Barang naik we di tumpang daerah Cikadu ke Cikadu. Gitu. Oh, pami bade ka dieu teh. Pami bade ka dieu teh. Sabaraha jam di bumi? Di bumi teh paling teh 3 jam. 3 jam. 3 jam. Pakai motor kan? Pakai mobil mah 3 jam bakal lebih. Ayeuna akang ti rumah ka dieu sabaraha jam? 15 menit ge mah kungsi. 15 menit? Saat kungsi? Mah kungsi paling 10 menitan lah gitu. Jadi akang mah apa pisannya sejarah ieu teh? Apal, abi mah sejarah apa? Karena abi motor disimpan di anu parkas itu, abi dia jalan kaki balik ke tempat hanca pada belas. Sekarang kita tuh lagi ngejar minimal kan ini jalan mulus ya Pak ya? Iya. Untuk penghamparan hot mix pertama yaitu apa jenisnya binder, kita akan mengusahakan di bulan Agustus. Bulan Agustus sudah gelar hot mix ya. Jalan hirup rak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Sambutan Gubernur Jawa Barat yang terhormat Kang Deddy Mulyadi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ini hari jadi Kota Cimahi. Saya baca Saluyu Ngawangun Jati Mandiri. Jadi hapunten pawali pangapunten pawali kota nyariosna bade ku basa Sunda. Arek ngarti arek mitul abay. Para lun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih ajrih kapihatur kahiyang rumuhun. Anu janten tutunggul di wanguna Kota Cimahi. Kota anu leutik camperni
sagala aya, sagala nyapak, sagala boga. Mudah-mudahan ku milangkala nu dilakonan ayeuna nyuruh saluyu ngawangun Jati Mandiri Jawa Barat istimewa. Rajos bengkok ya teleungeun teh. Kunaon bengkokna peuting digunyeng-gunyeng kurang Bekasi pot nyeri awak ayeuna gini. Nu hari waktu ku baru lu teh belum misal nu ngagugunyeng teh aya nu hayang dikawin. Aya nu hayang dipangmayatkeun Bang Emo. Rupa-rupa raya kurang. Ayeuna ka dieu deui hiji kuring ge apa? Kanyeri kapeurih kota Cimahi teh naon? Ari pendudukna terus-terusan nambahan, ari tempatna heureut. Leres teu? Seueur mujarkeun anggota TNI di dieu pensiun di Cimahi. Ke gaduh putra namihan, gaduh incu namihan. Datang deui nu anyar deui, mungkin pinuh Cimahi teh di Cimahi. Padahal ngaranna Cimahi. Komo lamun Cisaat jeung teh. Janten kumaha tu kabayuna hiji kedah ngawitan diebutan konsep tata kelola tata ruangna teu tiasa teras-terasan ngembangkeun perumahan margi tos heureut. Kedah ngawitan ngadamel perumahan vertikal teu kenging deui horizontal margi teu aya di tempatna eta nu kahiji biasa didamelkeun dinu peraturan daerah kota Cimahi. Nah, nu kaduana di Cimahi janten naon janten udagan kapayun macet. Di ditu komo lamun Sabtu Minggu mah macet di Lembang kene. Untung teu stres di urang ieu. Macet, geus geuring motor jeung mobilna loba. Jadi kumaha? Kan kuring nyarita atau sumbangan tahun 2026 ka kota Cimahi ngadamel flyover di provinsi Jawa Barat supaya teu macet di Gatot Subroto mana kawali leres di Gatot Subroto ai cek kawali teh abdi mah sanaos Jawa ge pos teu kate ngali Jawana sendiko jauh ngapunten. Iya ya jelema nu panggujur-mujur nanti. Jadi wakil wali kota, jadi tentara letnan kolonel asalna prajurit di 312 Subang merah petanggal lembur aing. Prajurit Mas teh. Lamun teu karirna halus memberi pangkat terakhir teh kopral kepala. Leres. Kulantaran karirna halus tapi kaletnan kolonel disretan kolonel sina jadi wakil wali kota. Dasar jelema rezekina halus kabagian jadi wali kota. Emang halus ya bener na ye. Siga memang kabawa ku pamajikanana. Mangkake ka kuring nyarita ibu suaminya cerita pada saya, sampai kiamat pun dunia runtuh, saya tidak akan bergeser dari istri yang aku cintai. Selama dia di depanku, saya tidak akan pernah berbalik. Bohong. Setia, kesetiaan istri mengantarkan suaminya punya jabatan wali kota, padahal bakat pertamanya prajurit luar biasa. Sebagai aing panggaya nanti Singapura wali kota Cimahi. Bukan dua masuk tuyur wali kota Cimahi. Bapak raja diomongin teh. Nanti bapak raja di mana mibitina gitu ya. Tenan masuk lah. Disebut naon efek baik aing malah menerima manfaat dan masyarakat. Aing nuju ngalangkung kuring nelpon ka kepala PU, kade kepala PU ieu jalan ka belah dieu. Nu aya ngejuluk-julukna saeutik geura-geuciran, draina seuna beneran, tamang-tamang pinggir dawirna beneran. Kuring hayang ningali Jawa Barat rumah ripah repeh rapi, jalanna mulus imah rakyatna aralus. Kadituna kumaha? Teu bisa nata di Jawa Barat ukur kuleuleus jejer kudu heuras genggerong. Kumaha kudu heuras genggerongna? Ari bangunan warung geus maju ka jalan emang kudu diantep.
Hari tembok geus maju ka jalan emang kudu dianggap pan jalan teh kudu ngalegaan, jumlah motor ngalobaan, jumlah mobil ngalobaan, eueuh di jalan kecuali munurkeun bangunan ngalarang garis sepadan. Ulah disebutkeun zolim teu bisa. Negara ngadakeun aturan nu jolim saha? Negara nu ngamundurkeun bangunan, negara nu ngabongkar bangunan di atas permukaan sungai, negara nu ngabongkar bangunan di atas sepadan jalan. Apa jelema nu nyicingan tanah negara, mayar pajak henteu, bebersih henteu. Siapa yang zolim? Jangan dibalik-balik. Makanya kuring nyarita ayeuna pada musim gorowo pada dijolim, tambang ilegal ditutup. Saya dari mana pekerjaan saya? Cek kuring teh tambang ilegal, cai saha, warungan kiru, rakyat teu bisa nyawa, teu bisa ngingu lauk, parae laukna puluhan tahun tukang tani teu pernah protes. Cicing da teu wani sia sok make geger ayeuna nyaho. Ayeuna sia ku aing gorowokan asa dijolimi ku aing, teu bisa. Pamimpin kudu anak adeg di adeg-adeg bener nah ini. Jadi teu bisa sieun teu populer, kuring mah teu sieun teu populer, teu urusan. Aya nu magorok di Bekasi, Dedi Mulyadi jadi gubernur coba satu kali, kumaha maneh aing mah teu mikir-mikir. Isukan rek naon, wah kumaha takdir we. Nu penting mah Dedi Mulyadi jadi gubernur kudu aya legacy pikeun rakyat Jawa Barat. Teh kangen ngomongkeun gitu. Geus hareupeun mah beda. Gitu keun naon kopi nu leungit. Oh, Pak Dedi. Terus ayeuna kumaha? Ayeuna mah bongkar kabeh Pak Dedi adil. Kitu bakalan we balik. Nuhun Pak Dedi. Didoakeun sing kapilih deui. Doa. Makanya dari pamimpin Sunda ulah getas harupakeun sing langgeng. Ulah benang dirayu, udah kayang HP dibere HP, udah kayang motor dibere motor. Nah, teu bisa, eueuh HP, eueuh motor, teu bisa, eueuh HP, eueuh motor, teu bisa. Kege nuturkeun. Gitu. Pamajikan ka salaki, tolong dong Pak, itu suaminya ini, tolong jadi eselon 2. Eueuh, gawena goreng sanjian deukeut jeung mama, eta pamajikanana salakina goreng. Teu bisa. Nah, hebat. Integritas pamimpin. Itu nama ayah yang bilang, ayah tolong diangkat jadi eselon 2. Oh, udah ini tegap lagi majikan anak. Nah, iya, nah kok gitu, nah kumaha ya teh. Tuh, ayah kalimat saluyu. Nah, ayah kalimat ayah saluyu. Ayah dua penggalan kalimat, ayah sa, ayah luyu. Ayah luyu teh naon, ayah luyu teh cocok. Ayah luyu teh nuruk cukup. Luyu itu apa? Selaras. Kalau orang Sunda meletakkan kalimat sa itu apa? Orang Sunda meletakkan kalimat sa itu menandakan orang Sunda dalam bertuhan itu bertuhan jamak menjadi tunggal. Udah gaya ini. Kan di Quran ya, ayah aku, ayah kami. Jamak menjadi tunggal bagaimana? Orang Sunda bertuhan satu, tanah bagian dari ketuhanan. Air bagian dari ketuhanan, matahari bagian dari ketuhanan, udara bagian dari ketuhanan. Papat kalimat tunggal, orang Sunda menyatukan dengan makhluknya yang berakal, yang beriman. Maka dia cukup dengan kalimat sa, artinya dia sudah manunggal, dia sudah bersatu, dia sudah bersenyawa. Karena dia bersenyawa adalah satu kesatuan. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Gaya. Makanya orang Jawa dia punya falsafah sangkan parami dumadi. Orang Sunda punya falsafah papat kalimat pancet azan dulu. Biar tunggal dengan speaker. Bapak Ibu, karena ini adalah apa sih yang menjadi problem kita ini? Saya ngomong tentang air, tanah, udara, matahari. Yang menjadi problem kita, orang Sunda, orang Jawa Barat, dan orang Indonesia secara umum, itu memisahkan ketuhanan dengan kehidupan. Itu problem. Jadi bagi saya, ngurus, kalau kita bertuhan dengan baik, maka tidak boleh ada sampah yang berserakan.
Maka sampah harus terkelola, organik, anorganik, atau mau dibikin RDF, gak apa-apa, sekarang dibutuhkan oleh pabrik semen. Kalau kita ingin bertuhan dengan baik, maka rumah-rumah ditata secara estetika, mengikuti hukum alamnya. Ini kayak gini berjendela, julang apa, kan itu estetika mengikuti hukum alamnya. Orang sudah bilang ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung birikna sacarana lain pak sejen hidup. Pembangunan harus selaras dengan alam dan lingkungannya. Ada karakter rumah di gunung, ada karakter rumah di pantai, ada karakter rumah di daerah pertengahan. Maka tata nilai bagaimana mengelola lingkungan yang selaras, melahirkan nilai-nilai seni yang tinggi bagi saya adalah ketuhanan. Karena Tuhan itu maha indah. Kalau Tuhan maha indah, maka membangun tidak boleh meninggalkan seni-seni keindahannya. Jawa Barat itu, Cimahi itu rumusannya gampang. Satu, beresin nanti sampahnya dengan baik tertata. Yang kedua, beresin seluruh drainasenya dengan baik tertata. Yang ketiga, beresin seluruh saluran-saluran airnya tertata. Kemudian beresin seluruh rumah-rumahnya tertata dengan baik. Bangun keanekaragamannya, karena ini kota sudah multi etnik. Kalau Pak Wali Kota ke depan itu punya kekuatan untuk menata, nggak apa-apa. Di Cimahi nanti ada kampung Jawa, kampung Bugis, kemudian kampung Palembang. Itu di kampung-kampung tertata sebagai bagian dari toleransi. Di sini ada masjid, di sini ada gereja, di sini ada pura, dan ini mencerminkan sebuah keanekaragaman yang hidup dalam sebuah tempat, di mana tempatnya warganya merasa hidupnya merasa tenang, tentram, dan damai. Kenapa? Karena nama tempatnya Cimahi, tidak pernah kurang Mahi. Nah, kalau sudah selaras, apa problem kita ini di Jawa Barat? Pembangunan tidak pernah selaras. Manusia dengan alamnya membangunnya tidak selaras. Di sini orang bikin sepite, di sini orang bikin rumah. Padahal orang Sunda ngajarin, ini dunia atas, ini dunia tengah, ini dunia bawah. Kalau bikin rumah di sini, mohon maaf jangan bikin sepiteng di sini. Sepitengnya harus turun ke bawah, di paling bawah. Maka lahirlah IFAL komunal. Sepitengnya satu saja oleh bersama. Ini saya temukan di Bali Age, dan sebenarnya di Sunda juga diajarkan ini tidak boleh rumah yang di atas itu membuat tempat pembuangan kotoran. Kenapa? Karena di bawah bikin sumur, nanti meresap ke sumurnya. Ini nilai, dan yang ngajarin leluhur kita. Nah, ini gunung itu puncak spiritualitas. Maka orang jangan suka menyentuh gunung, jangan suka masuk ke gunung. Kenapa? Karena di sana ada ekosistem yang harus dijaga. Ekosistem itu nanti dijaga oleh dua hal. Ular namanya king cobra, kalau jenis hewan namanya harimau. Untuk apa? Karena dia menjaga sumber mata air. Karena menjaga sumber mata air, jangan naik ke gunung. Kenapa? Kamu buang airnya mau di mana? Beraknya mau di mana? Kencingnya mau di mana? Kalau Anda kencing di gunung, berak di gunung, ini mengalir ke bawah, dan ini digunakan oleh orang untuk konsumsi. Ini makanya orang Sunda itu menjadikan gunung itu sebuah nilai tertinggi spiritual. Maka orang Sunda itu menyindir orang yang paling jelek, yang paling zalim di Sunda adalah orang yang tunggul di rawa, catam di rumah. Apa artinya? Orang yang menebang pohon dirauh dengan akar-akarnya, cermin keserakahan yang tidak banding. Dan larangan bagi orang Sunda itu ada dua. Satu, jangan main kayu. Yang kedua, jangan main tanah. Yang kedua, ngawangun. Ngawangun itu berasal dua kosakata yang namanya na dan wangun. Wangun itu bentuk. Jadi membangun itu membentuk. Karena membentuk, maka kita harus membentuk sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan asal muasal penciptaannya. Kalau bentuknya dia di daerah gunung, maka bentuknya harus gaya gunung. Dia daerah laut, gaya laut. Dia daerah pertengahan. Kenapa? Ketika bentuknya diganggu, maka ada ekosistem yang terganggu, ada siklus yang terganggu, ada siklus yang mematikan dan dimatikan. Ketika gunung-gunung berubah jadi kebun sayur, maka yang ada adalah kehancuran tata nilai yang tidak akan pernah berhenti. Ini karena ngawangun harus gimana ini?
harus sesuai dengan jatinya. Jati itu siapa? Diri kita. Kalau pembangunan sudah sesuai dengan tanahnya, airnya, udaranya, maka dia masuk dalam sebuah wilayah ekosistem di situ. Maka dia tidak perlu intervensi, dia sudah hidup dalam habitatnya, dalam ekosistem pembangunannya. Maka dia akan menjadi manusia yang mandiri, yang tidak bergantung pada siapa. Apa sih problem di Jawa Barat? Problem di Jawa Barat itu ada disparitas. Disparitas naon? Ada kabupaten yang gedenya luar biasa, tapi ada kota yang kecilnya. Kabupaten Bogor penduduknya 6 juta, APBD-nya 12 triliun, kecil menurut saya dibanding 6 juta, karena ada yang penduduknya 8 juta, 9 juta, tapi APBD-nya hampir 90 triliun. Kota Bogor sudah padat, kota Sukabumi kecil, Kabupaten Sukabumi gede, over, anggarannya kecil, ke wilayahnya luas, sehingga gubernur harus mengintervensi sampai hal kecil, karena mungkin bupatinya sudah tidak kuat dengan tuntutan infrastruktur, ditambah naon deui bencana tiap tahun. Kenapa bencana tiap tahun? Karena hutannya habis ditebang, karena penambangannya hampir setiap sudut. Jalan provinsi mobil 30 ton, jalan kabupaten mobil 30 ton, tunggul dirancang ambil jatuh ke bawah, longsor, bencana, longsor, bencana. Saya sampai harus ngurus berapa rumah belum terbangun. Saya harus sampai jalan 25 kita beresin, 30 kita beresin. Karunya bupati dicarikan keluarga ngopi, ngopi. Geser lagi Cianjur agak semi-semi, berat lagi, berat beban wilayahnya. Ada pantai, ada pesisir selatan, tapi dia juga punya daerah hutan di tengah yang hutannya mulai habis. Jalur tengahnya menjadi jalur terisolir, perjalanan menuju selatannya juga jauh, perjalanan menuju utara jauh, masyarakatnya, pendidikannya tidak mengalami peningkatan, kemudian akhirnya menjadi TKI atau bahasa sekarang TKW. Geser lagi Bandung Barat, ya agak lumayan. Kemarin saya pidato, kalau memang susahnya diberi Kabupaten Padalarang ngambek, diberi Kabupaten Lembang ngambek, akhirnya Kabupaten Bandung Barat, saya susah mengidentifikasinya belah mana gitu. Nah kemudian geser lagi Kabupaten Bandung gede, anggarannya juga besar. Kota Bandung besar, Kota Cimahi leutik, duitnya loba, rakyatnya seleutik. Waduh banyak. Duit loba, pangabutuh. Nah, kemudian tentara ada yang pengen ekspansi, dicurigai oleh Kabupaten Bandung. Kamu yang nyokot wilayah urang gitu. Dicurigai Bandung Barat, kamu ngambil wilayah urang ya. Geser lagi tuh, Bandung gede banget. Geser lagi ke Tasik, sederhana itu cukup. Kota Tasik ya agak lumayan. Geser lagi Kota Banjar, leutik. Geser lagi Kabupaten Pangandaran, sedang. Kabupaten Ciamis, sedang. Kenapa kok dulu Jawa Barat banyak di selatan? Karena waktu itu tokoh kita ketua komisi 2. Jadi ketika otonomi, yang di sana aja yang otonomi banyak, ngeseleutik, nyedei Pangandaran. Lu gede kecil. Geser lagi ke sini, Subang sedang, menurut saya ideal. Geser lagi Majalengka ideal, Kuningan ideal, Indramayu relatif ideal, Kabupaten Cirebon besar, Kota Cirebon leutik, Saprit. Geser lagi Kerawang ya, menurut saya masih ideal. Bekasi relatif besar menurut saya. Bekasi itu ada satu desa penduduknya, saya tadi malam berkunjung ke sana. Satu desa penduduknya 130.000 satu desa. Artinya kepala desa di Kabupaten Bekasi sama dengan wali kota di tempat lain. Nah, jadi biaya pemilihan kepala desa itu sama dengan biaya pemilihan wali kota. Ini sehingga ini cara berpikir. Selain daerah otonomi yang diusulkan oleh Pemprov Jabar nanti dan gubernur, diantaranya Kabupaten Bogor yang kita prioritaskan besar. Saya termasuk yang berpikir ya, nah juga berpikir wacana, berpendapat
Apa tidak saya bilang kota-kota ini sebagian ditambah kecamatannya. Berpendapat saya ke wali kota Sukabumi, bisa nggak ya sebagian Sukabumi yang kira-kira berat diurusnya geser ke kota? Untuk apa? Agar ada distribusi fiskal secara adil. Karena nunggu daerah otonom baru lama. Tetapi kan daerah-daerah tidak boleh mengalami ketertinggalan secara terus-terusan karena kemampuan fiskal daerahnya sangat terbatas. Ini cara berpikir, ini wacana, boleh setuju, boleh tidak setuju, karena demokrasi mengajarkan kita cara berpendapat, dan saya gubernur yang berpendapat itu dari sisi efektivitas pengelolaan fiskal daerah. Nah, untuk itu mudah-mudahan ke depan seiring dengan waktu kita bisa berbicara bagaimana menata Jawa Barat ke depan itu menjadi provinsi yang kabupaten kotanya berkeadilan. Tidak ada kabupaten yang terlalu gemuknya luar biasa, tidak ada kota yang sangat kurus. Agar apa? Lahir distribusi, karena rakyatnya harus terlayani. Target saya, bayangin, saya 31 triliun setiap hari harus diprotes. Ada berapa puluh ribu ruas jalan desa yang rusak. Ada berapa puluh ribu ruas jalan kabupaten yang rusak. Dan kalau jalan provinsi itu tahun depan saya jamin sudah 100% mulus tahun depan. Karena saya mengelola pembangunan dengan pola-pola ibu saya. Ada prioritas yang sekolah kaset, yang sekolah lanjut mana STM, sakit adi mahir, lanjut mana SMP, ISD, mana yang kelas tinggi sakit itu lah. Tapi kayak di bagian kayak waktu namanya bukan bisa lebih lanjut. Ini prioritas. Untuk itu, maka prioritas saya untuk di perkotaan adalah 1. Membangun underpass, 2. Membangun flyover, yang ketiga mengkoneksikan transportasi publik ini. Jadi Cimahi harus segera duduk bareng dengan Kabupaten Bandung, dengan Kota Bandung, dengan Kabupaten Bandung Barat, dengan Kabupaten Sumedang. Untuk apa? Membicarakan transportasi publik yang terkoneksi, yang bisa dibiayai oleh bupati wali kotanya secara bersama-sama, dan pemerintah provinsi ikut membiayai konektivitas itu. Kenapa? Karena perkembangan jalan seberapa besar pun pelebaran, kalau jumlah mobilnya terus bertambah, jumlah motornya terus bertambah tidak bisa. Tapi konektivitas transportasi publik yang nyaman bagi warganya akan menurunkan angka kemacetan. Selain itu apa? Reaktivasi jalur kereta api. Karena Belanda sudah merumuskan jalur transportasi terbaik itu sebenarnya kereta api. Walaupun di kita ini sekarang jalurnya sudah berubah menjadi perumahan dan pemukiman. Tidak ada yang tidak ada perumahannya. Sungai sudah menjadi jalur perumahan dan pemukiman. Bapak kalau lihat di kota Bekasi, sungai itu sudah berubah jadi rumah. Dan saya berani membongkar terus saja saya kerja sampai kapanpun. Kenapa? Kalau ingin banjir harus ada sungai yang mengatur. Kalau ingin tidak banjir. Nah, kemudian ini yang harus dibangun konektivitas itu, sehingga gubernur harus berpikir pada 2 hal. 1, dia harus memiliki konsepsi tentang desa, tentang hutan, tentang gunung, tentang laut, dan tentang sungai. Kan itu basicnya Jawa Barat sebagai basic daerah pedesaan, daerah culture. Kemudian yang kedua, dia harus juga berpikir megapolitan, berpikir perkotaan, karena kota-kotanya tumbuh menjadi industri, tumbuh perumahan pemukimannya dengan percepatan pertumbuhan yang sangat besar, memiliki efek urban karena pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, dan ini harus terkoneksi. Kemudian setelah itu harus menyelesaikan problem-problem yang kecil. Anak-anak tawuran harus segera diselesaikan. Anak-anak yang minum ciu, minum kawa-kawa, makan eksimer harus diselesaikan dengan tangan besi yang kuat. Kenapa? Karena hari ini gubernur harus urus sampai dapur. Mohon maaf. Kenapa harus urus sampai dapur? Banyak anak-anak yang saya urus,
melalui barak militer. Kemudian dia bisa pulang ke rumahnya dengan tenang dan tentram. Cuman sayang, ibu bapaknya tak bisa lagi membuat kenyamanan bagi anak-anaknya. Dan akhirnya mereka balik lagi ke saya. Saya tidak mau tinggal bersama ibu dan bapak karena saya takut kembali minum minuman keras. Saya takut pakai narkoba lagi karena saya stres. Saya pengen tinggal bersama bapak agar saya hidupnya nyaman dan tenang. Saya harus urus seperti itu. Hari ini kita dihadapkan pada lingkungan individualis yang melahirkan predator bagi anak-anak kita. Lingkungan yang individualis melahirkan predator bagi anak-anak kita. Mohon maaf, anak-anak kita adalah objek dari ekonomi. Dia objek dari game online, ekonomi. Dia objek dari judol, ekonomi. Dia objek dari minuman keras yang harganya di bawah 10.000, ekonomi. Dia objek dari obat-obatan terlarang yang beredar masif di berbagai tempat, ekonomi. Dia objek dari tayangan-tayangan situs porno, di ekonomi. Dia objek dari tawuran. Apakah tawuran bukan objek ekonomi? Tawuran adalah objek ekonomi. Di situ ada penjualan samurai. Di situ ada penjualan alat orang Madura itu, celurit. Di situ ada pemandu tawurannya yang digerakkan lewat media sosial. Kemudian yang digerakkan untuk tawurannya anak-anak di bawah umur agar tidak terjerat pidana. Ini berstrategi. Ini tidak bisa dihadapi dengan cara manual. Ini harus dihadapi dengan cara digital dan cara-cara hebat. Dan bagi saya, ini harus diselesaikan. Kenapa? Saya melihat Indonesia masa depan. Saya melihat Jawa Barat masa depan. Saya tidak mau generasi ke depan, generasi yang sudah tidak lagi berlari. Saya tidak mau generasi ke depan, generasi yang otaknya sudah tidak bisa lagi diorkestrasi. Akhirnya mereka kalah dalam pertarungan. Mohon maaf. Dan ini rata-rata adalah kelas menengah ke bawah. Ketika dia kelas menengah ke bawah, ibunya terjual rumahnya untuk biaya rehabilitasi anaknya narkoba atau habis untuk biayanya. Dia menjadi orang-orang miskin baru. Mohon maaf, kalau lihat tayangan film di salah satu negara yang sangat liberal, kita bisa melihat di balik gedung gemerlap ada anak-anak, ada orang-orang yang jadi korban narkoba berserakan di mana-mana seperti anjing liar yang sudah tidak terurus. Negara individualistik, lingkungan yang terlalu merdeka dan bebas melahirkan generasi yang tidak ada harganya. Dan ini kalau pemerintahnya tidak cepat menangani akan terjadi. Untuk itu, mari kita bersama-sama pembangunan kembali pada jati dan kemandiriannya. Mari kita secara bersama-sama Saluyu Ngawangun Jati Mandiri, Kota Cimahi Rumah Rifat. Saat itu Pak Ratu, mudah-mudahan riungan ieu dan riungan anu numpun kanu karahayuan ieu. Riungan mengajar kanu karaharjaan rakyat, sareut saigel sabobot sapihanean, kacai jadi saluwi, kadarat jadi saloga, rahayu saralawasna. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dirgahayu Kota Cimahi, Saluyu Ngawangun Jati Mandiri.